Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Novela. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik pendidikan IPS di Indonesia. Karakteristik pendidikan IPS di Indonesia. Yang pertama, IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya. Yang kedua, penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin ilmu saja, melainkan bersifat kontemporer. Yang ketiga, mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar. Dan yang keempat, program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat. Perkembangan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengalami 3 fase perkembangan yang menghasilkan suatu sistem atau tatanan sosial sampai saat ini, yaitu fase komunal primitif, feodal, dan kapitalisme. Perubahan atau perkembangan tiap fase dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal masyarakat itu sendiri, lalu dipengaruhi oleh alam. Orientasi sosial, studi, dan pendidikan IPS. Sekedar gambaran yang melatar belakangi eksistensinya pelajaran IPS di negara kita, keberhasilan pengajaran sangat tergantung pada ketetapan pilihan, susunan konsep IPS, pendekatan, orientasi, program, dan pengajarannya. Perkembangan materi pelajaran IPS. Materi IPS dikembangkan dari disiplin-disiplin ilmu sosial, kemudian disistensikan dengan ilmu pendidikan, dan disajikan berdasarkan tujuan yang pendidikan tertentu. Pengembangan pendidikan IPS di Indonesia biasanya terdiri dari ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, dan pendidikan kewarganegaraan. Materi IPS terdiri dari substansi, proses, sikap, nilai, dan moral. Konsep-konsep pendidikan IPS. Konsep pendidikan IPS pada kurikulum tahun 1975. 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan kewarganegaraan negara sebagai bentuk pendidikan IPS. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Dan yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SNIP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung untuk geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Dan yang terakhir, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran geografi, ekonomi untuk SMA atau sejarah, dan geografi untuk SPG. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.